Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus para guru, para asatiz, diantaranya Ustaz Akhina Fillah Qadramus Haji Eno Badri, Ketua DKM, dan semuanya saja yang insyaallah yang hadir akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat syahadat wal afiyah dan umur panjang. Asbab nikmat-nikmat itulah pada malam hari ini kita sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka menghormati Ramadan dengan qiyamul lail melalui sholat sunnah tarawih berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita Allah jadikan catatan amal ibadah. Para jamaah sekalian yang saya hormati, manusia siapapun orangnya, tuakah, kayakah, pejabatkah, sipilkah, gantengkah, cakepkah, pasti mengalami mengalami empat alam dalam kehidupan manusia yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam pertama yang namanya alam kandungan. Kita sudah lalui itu alam kandungan, tetapi bagaimanapun mesti kita perhatikan keberadaan manusia di alam kandungan. Ibu-ibu yang sedang hamil atau yang belum hamil mesti diperhatikan. Apa? Selama di alam kandungan manusia mengalami 5 proses kejadian. Dari mulai insulatul din, dari mulai dari saripati tanah yang bersumber dari hawani dan nabati diciptakanlah menjadi nutfah, yaitu sperma. Dari sperma menjadi alaqah, menjadi darah. Oleh karena itu sperma yang keluar adalah laki-laki. Bagi orang laki-laki harus betul-betul mempunyai sperma yang bagus, bibit yang bagus, dari makanan-makanan yang bagus, makanan yang baik dan halal, agar supaya menjadi alaqah, darah yang halal, mudghah yang halal, daging yang halal, tulang yang halal, dan akhirnya menjadi manusia yang baik. Selama 9 bulan dalam kandungan, proses yang cukup berat, bukan hanya mengandung, tetapi janin tersebut bukan hanya butuh asupan gizi yang matang, gizi yang sempurna, tapi mesti dimasukkan asupan rohani dari ibunya, dari bapaknya, calon bapak. Makanya ketika pada bulan, pada usia 4 bulan, Allah Subhanahu
dalam jasad, dalam janin tersebut. Kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 macam catatan ketetapan Allah. Bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya, bagaimana amalnya, dan bagaimana nasib hidup, apakah sengsara atau bahagia. Makanya selama 4 bulan tersebut ada di antara kita karena dalam upaya rohani mengadakan keselamatan namanya mupati 4 bulanan. Selamatan tujuannya agar supaya roh yang masuk ke dalam janin tersebut mampu menjadi roh yang Islami, karena memang pada hakikatnya semua roh itu Islami. Telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika roh ditanya, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, apakah ada Tuhanmu? Qalu bala syahidna, betul kau ada Tuhan. Makanya baik siapapun dari cara bagaimana dia lahir, apakah hasil perzinahan, apakah hasil macam-macam, tapi tidak di luar nikah, tetap namanya bayi telah beriman rohnya, maka lahir dalam kondisi suci fitrah. Tidak ada di mana anak haram, tidak ada. Kalau dulu di kita ada di mana haram, haram jana. Tapi Islam tidak mengajarkan. Janin lahir dalam kondisi suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam kondisi suci, yang membuat dia suci setelah lahir, proses kehidupan anaknya itu proses alam dunia. Bagaimana bapaknya, bagaimana ibu tergantung kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya Majusi, dia akan Majusi. Orang tuanya Yahudi akan Yahudi. Orang tuanya Nasrani akan Nasrani. Orang tuanya Muslim akan Islam. Tergantung bapak dan ibunya bagaimana mengarahkan anaknya. Oleh karena itulah, sebagai umat Islam, kita percaya Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, fi ahsani taqwim. Tapi bukan bentuk yang sempurna aja, harus menjadi manusia yang terbaik. Siapa manusia itu? Laikahum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Siapa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang bertakwa, itulah sebaik-baik makhluk. Dan buat mereka surga, jazaohum jannatin tajri min tahtiha khalidina fiha abada radhiyallahu anhu. Dari kalimat khasyiyah rabbah dalam surah Al-Bayyinah dijelaskan balasan buat orang-orang yang terbaik adalah surga. Allah redha kepada mereka dan mereka redha. Dan kenapa begitu? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan inilah ketakutan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita manusia yang takut sama Allah atau tidak? Takut dalam takwa atau tidak? Di bulan Ramadan ini kita dites sejauh mana ketakutan kita kepada Allah, sejauh mana ketakuan kita kepada Allah, sejauh mana rasa khawatir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta alam dunia. Selagi masih hidup di alam dunia ini, alam uji coba, bukan alam senang, bukan alam sesungguhnya. Karena ada yang sesungguhnya kenikmatannya tak kalah nanti di alam akhirat. Manusia di dunia hanya sementara. Oleh karenanya ketika berada di alam dunia ini dituntut untuk mampu meningkatkan ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keberadaan kita di bulan suci Ramadan ini ujian yang sangat mahal untuk melihat sejauh mana rasa takut kita sama Allah. Takut terhadap ancaman Allah lantaran kita tidak pandai bersyukur. Allah sudah ancam kepada hamba-hambanya yang kufur akan iman Allah, la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu kufur akan nikmat-nikmatku,
kau tidak manfaatkan nikmat untuk ibadah kepadamu, kau tidak manfaatkan nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan untuk berpacu dalam ketakwaan, maka azab Allah sangat pedih. Makanya perjumpaan kita dengan Ramadan harus nambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana rasa takutnya orang yang beriman yang khawatir ayyakhafa kibalal malaikat aw inna ghafla. Orang yang beriman khawatir, takut berjumpa dengan malaikat maut tatkala lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa karena kenikmatan dunia, tidak ingat akan kenikmatan akhirat, kenikmatannya sesungguhnya. Walal akhiratu abqa. Kenikmatan akhirat adalah kenikmatan yang paling utama dan lengkap, dan itu yang harus kita cari. Dan dunia inilah sarana untuk menggapai kenikmatan akhirat. Oleh karenanya, mari sama-sama kita manfaatkan keberadaan kita di alam dunia ini, keberadaan untuk mencari menuju alam barzakh, alam kubur, kemudian menyosok alam akhirat, alam terakhir, penentu nasib kita bahagia atau tidak tatkala masuk alam akhirat, surga atau neraka. Surga hanya disediakan buat orang-orang alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Hanya dua kelompok manusia inilah yang akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh buah daripada ketakwaan, buah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari mumpung masih berada di bulan suci Ramadan, kita tidak tahu Ramadan akan sampai selesai atau tidak. Hanya Allah Subhanahu, apalagi tahun 2023 masih jauh. Ramadan penghujung 30 saja kita belum pasti. Baru sampai ke bulan Ramadan malam ke-8 ini. Tapi belum pasti malam ke-9 kita ini atau tidak. Karena maut adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu bil taqwa, dan bekalan dengan ketakwaan. Kam min sahihi mata bila. Berapa banyak orang yang sehat sudah mati tidak sakit lagi. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita hargai hidup ini hanya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya si Ramadan bukan hanya dengan puasa di siang hari, tapi kita warnai dengan qiyamul lail, kita warnai dengan tadarus, kita warnai dengan sedekah, kita warnai dengan zikir, kita warnai dengan takbir futur dan lain sebagainya, yang semuanya itu akan mengantarkan kesempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita takwa, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di salat siapa yang paling takwa di antara kamu. Oleh karenanya, ayo sama-sama fastaqil khairat, berpacu dalam kebajikan di bulan suci Ramadan agar kita mampu menggapai ketakwaan yang sesungguhnya yang nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, dan semoga Allah tambahkan uang kita buat belanja Ramadan, buat belanja Lebaran, dan buat persiapan pulang kampung, dan semoga matinya dalam kondisi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum.